Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Yati. Di sini saya akan membuat tugas bagaimana tugasnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azan Ismail Zaki. Di sini saya akan membuat tugas yang mana tugasnya itu menjelaskan state manajemen. Langsung saja kita ke pengertiannya. State manajemen adalah pengertian dan cara kerjanya ya. Langsung saja kita simak. Di dalam dua pengembangan perangkat lunak, lalu yang dinamis terutama di era website dan aplikasi yang semakin kompleks, ada satu konsep yang menjadi tulang punggung dan dari semuanya. Pernahkah Anda menggunakan aplikasi e-commerce, menambahkan barang ke keranjang, dan melihat jumlahnya bertambah secara ajaib, atau mengisi form multi langkah yang seolah mengingat setiap detail yang Anda input di balik semua keajaiban UI dan UX tersebut? Terdapat sebuah mekanisme yang bekerja keras untuk memastikan setiap perubahan data tercatat, tersinkronisasi dan ditampilkan dengan benar. Mekanisme itu adalah manajemen. Bagi banyak programmer pemula, konsep ini menjadi sebuah misteri yang sering dianggap rumit. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang manajemen state, mari kita mulai dengan pertanyaan paling fundamental, apa itu state? Dalam konsep pemrograman state, dia merujuk pada representasi data dalam suatu aplikasi pada suatu waktu tertentu. State inilah yang menentukan apa yang dilihat dan dialami oleh pengguna pada detik ini. Contohnya, pada sebuah lampu, state-nya adalah on atau off. Pada aplikasi kontak, state-nya adalah angka yang sedang ditampilkan. Pada form login, state-nya adalah string yang telah diketikkan pengguna di kolom username dan password. Pada aplikasi e-commerce, state-nya mencakup daftar produk, item di keranjang belanja, data profil pengguna, dan status apakah sedang loading atau tidak. Apa itu state management? Jika state adalah datanya, maka state management adalah praktik, strategi, dan pola untuk mengelola bagaimana state tersebut diciptakan, diperbarui, dibagikan, dan dihancurkan di seluruh komponen aplikasi. Ini adalah disiplin dalam mengatur aliran data. State management memproses menjaga pemahaman terhadap input dari sebuah aplikasi di berbagai alur data yang saling berkaitan dan membentuk satu transaksi bisa lengkap atau sesi agar kita bisa tahu kondisi aplikasi pada waktu tertentu. Dalam ilmu komputer, input itu adalah informasi yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam program, dan state merujuk pada kondisi berdasarkan input yang tersimpan, biasanya dalam bentuk variabel atau konstanta. Secara praktis, state dari sebuah aplikasi direpresentasikan oleh data yang dikirim ke dan dihasilkan oleh aplikasi itu sendiri. Agar lebih mudah dipahami, mari kita gunakan analogi seorang pelayan waiter di restoran. Yang pertama, ada state awal, pelayan membawa buku pesanan state yang kosong. Action, pelanggan memesan state dan kopi. Ini adalah aksi-action yang memicu perubahan state. Updating state, pelayan mencatat pesanan tersebut di bukunya. Buku pesanan yang awalnya kosong kini berisi data, adalah pembaruan state. Yang keempat ada sharing state, pelayan kemudian membawa buku pesanan state ini ke dapur, kupon dan lain agar koki bisa mulai memasak state pesanan tersebut yang dibagikan. Another user action, pelanggan membatalkan pesanan kopi. Updating state again, pelayan mencoret kopi dari buku pesanannya, state diperbarui lagi. Konsistensi, jika pelayan lupa mencoret kopi akan terjadi inconsistency state. Koki akan membuat kopi yang tidak diinginkan pelanggan. Ini sama dengan book dalam aplikasi. Dalam analogi ini, seluruh presenter dan sistem yang digunakan si pelayan mengomunikasikan pesanan state dengan akurat sehingga pelanggan mendapat pesanan yang benar dan dapur bekerja dengan efisien. Tanpa manajemen yang baik, kekacauan akan terjadi. Bagaimana cara kerja state management? Setelah memahami apa itu state management, sekarang saatnya membongkar bagaimana dia bekerja. Prinsip dasar cara kerja state management adalah dengan membuat kondisi aplikasi terlihat dalam bentuk struktur data yang membantu developer bekerja dengan aplikasinya. Library manajemen state menyediakan alat bagi developer untuk membuat dan mengubah struktur data ini ketika ada aksi baru yang terjadi. Secara umum, alur kerja state management mengikuti pola yang dapat diprediksi, seringkali mirip dengan pola flow arsitektur atau unidirectional data flow. Siklus state yang khas. State yang pertama, state initialization. State diciptakan dengan nilai awal, misalnya state user profile diinisialisasi sebagai objek kosong, atau state is loading diset sebagai false. Yang kedua, rendering UI. Aplikasi dirender berdasarkan state saat ini. Contoh, is loading adalah false. Tombol submit ditampilkan jika true yang ditampilkan adalah spinner loading. Yang ketiga, event action, peristiwa atau aksi. Terjadi sebuah peristiwa, ini biasanya dipicu oleh pengguna, misalnya mengklik tombol, tetapi bisa juga dari sumber lain, seperti menerima data dari server. State update perubahan data berdasarkan aksi yang terjadi. State aplikasi diperbarui, misalnya klik tombol submit akan mengubah state is loading dari false menjadi true.
Proses ini seringkali mengembalikan state baru. sering melibatkan fungsi murni yang disebut redockers yang menerima state lama dan sebuah aksi, lalu mengembalikan state baru. Yang kelima, rendering atau render ulang. Setelah state diperbarui, sistem state manajemen memberitahu komponen-komponen yang terkait bahwa state yang mereka dengarkan telah berubah. Komponen-komponen ini kemudian melakukan render ulang dengan state yang baru. Kembali ke contoh, karena is loading sekarang true, spinner loading akan ditampilkan menggantikan tombol submit. Siklus ini berulang sepanjang umur aplikasi, menciptakan aliran data yang terprediksi dengan mudah untuk didebug. Dua model utama state management. Yang pertama itu ada state management di sisi front end. Pada manajemen state di sisi front end, asal state aplikasi disimpan oleh aplikasi atau browser pengguna. Dan state tersebut dikirim bersama pesan konteks UI, memastikan pengguna dan aplikasi tetap selaras selama sesi berlangsung. Contohnya state front end, UI status from apakah valid atau tidak, elemen mana yang sedang aktif, tema, like, dan dark mode. Client state data yang sudah di-fed dari server dan di client, input pengguna yang belum disubmit. Yang kedua, state management di sisi backend. Di sisi backend, sebuah komponen aplikasi menggunakan struktur data, extender atau database untuk mencatat state akhir setelah aktivitas diproses. Proses bacaan berikutnya dimulai dengan mengambil state sebelumnya. Variabel state dalam struktur data ini juga menyingkirkan UI dan secara langsung pengguna dengan sesi saat ini. Contoh state backend, session date, data keranjang, belanja pengguna yang disimpan sementara di server, application state, konfigurasi global aplikasi, koneksi database pool, database state, data persisten seperti informasi produk, data pengguna, dan riwayat transaksi. Jenis-jenis state dalam aplikasi developer software biasanya menangani beberapa jenis state atau pendekatan manajemen state. State manajemen adalah seni memilih adat dan pola yang sesuai untuk jenis state yang sedang ditangani. Yang pertama itu adalah local state. Ini adalah state yang paling sederhana. Selingkupnya terbatas hanya pada satu komponen. Misalnya state is open pada sebuah model dialog atau state input value pada sebuah file input. Di dalam komponen itu sendiri menggunakan mekanisme bawaan framework seperti use state, direct, ref, atau data. Karena lingkupnya kecil, state lokal biasanya mudah dikelola. Yang kedua ada intermodul. Jenis state ini muncul ketika komunikasi diperlukan antara komponen induk dan komponen anak. Biasanya state dipegang oleh komponen induk lalu diteruskan ke komponen anak melalui prompt. Jika komponen anak perlu memperbarui state milik induk, dia akan memanggil callback function yang jaga diterima via prompt. Pola ini bekerja dengan baik untuk hierarki yang tidak perlu dalam, namun jika state perlu dioper melalui banyak level komponen, pola ini menjadi tidak efisien dan rentan error. Yang ketiga ada global state. State global adalah state yang dibutuhkan dan dapat diakses oleh banyak komponen yang berbeda. Seringkali kita memiliki hubungan parental secara langsung. Contoh klasiknya dialah state autentikasi pengguna, siapa yang login saat ini, state tema aplikasi LibDAR, dan state keranjang belanja di e-commerce, data preferensi pengguna yang dibaca di berbagai halaman. Jenis lain server state dan URL state. Selain tiga jenis di atas, dua jenis state ini juga sangat krusial. Server state, data yang berasal dari backend, state ini memiliki karakteristik unik, bisa di-set menjadi style, dan memerlukan sinkronisasi library seperti jQuery, SVR, atau Apollo Client secara khusus dirancang untuk menangani server state dengan sangat baik. URL state, data yang tersimpan di URL, seperti parameter query atau dynamic segment. State ini penting untuk bisa dibagikan dan untuk navigasi dalam aplikasi. Apa itu library state management? Saat aplikasi tumbuh dari sekitar beberapa komponen menjadi sebuah kode base yang besar, dengan kode vanilla tanpa alat bantu akan menjadi mimpi buruk. Kode menjadi berantakan, sulit dilacak, dan penuh dengan bug. Di sini library state management datang menyelamatkan. Mengenal library state management, implementasi manajemen state biasanya memanfaatkan alat bantu dari library management state. Secara umum, library software itu hal yang umum di dunia pengembangan software. Sebuah library menyediakan berbagai elemen kode yang berhubungan, seperti modul untuk subroutine untuk tugas-tugas tertentu. Oleh karena itu, nggak perlu menulis ulang kode umum dari nol, jadi hemat waktu dan testing. Library Management State dialah jenis library khusus yang memiliki implementasi manajemen state di front end atau backend. Library ini mempercepat proses pengembangan state aplikasi dan bikin kode manajemen state lebih gampang dipelihara karena sudah menerapkan praktik-praktik umum untuk berbagai aplikasi stateful. Penting banget buat memilih teknik manajemen state yang cocok dengan aplikasinya, dan juga library yang tepat untuk implementasinya. Library juga biasa spesifik
terhadap teknik pengembangan tertentu seperti bahasa pemrograman atau pendekatan front-end. Jadi tim developer harus riset dulu biar bisa pilih library yang paling sesuai dengan kebutuhan saat ini maupun masa depan. Beberapa library step management populer untuk front-end. Berikut beberapa library yang sangat populer di ekosistem React, tetapi konsepnya juga ada di framework lain. Yang pertama itu ada Redux, library yang paling terkenal banyak digunakan. Menganut arsitektur Flux dengan ketat, dia memiliki sebuah store tunggal yang menjadi sumber kebenaran untuk state global. Untuk mengubah state developer harus display atau action, objek yang menjelaskan apa terjadi perubahan state, kemudian dilakukan oleh fungsi reducer yang murni. Redux sangat terprediksi dan mudah didebug, tetapi sering dikritik karena boilerplate kodenya sangat banyak. Yang kedua, Justan merupakan jawaban atas kompleksnya Redux. State management merupakan sesuatu yang seharusnya untuk sederhana, dan itulah yang ditawarkan Justan. Dia menyediakan sebuah store global dengan APL yang sangat minimalis dan intuitif, hampir semudah menggunakan UseState. Justan cepat populer karena kesederhanaannya dan tidak memerlukan pengukusan komponen dengan provider. Yang ketiga ada Recoil, dikembangkan oleh Meta Facebook. Recoil memperkenalkan konsep atom dan selector atom adalah unit state yang dapat disubscribe oleh komponen manapun. Ketika atom berubah, semua komponen yang berlangganan akan dirender ulang. Untuk menghitung state turunan dari atom untuk selector lain, Recoil dirancang untuk merasa sangat natural bagi developer React. Yang keempat, Jutai terinspirasi oleh Recoil. Jutai juga menggunakan konsep atom yang primitif. Perbedaannya, Jutai memiliki APL yang lebih minimal dan berfokus pada pengalaman developer yang sederhana. Dia sering disebut sebagai Recoil yang ringan. Yang kelima ada Mobex mengadopsi paradigma yang berbeda dari Redux. Alih-alih menggunakan aksi dari Reducer dan murni, Mobex menggunakan observable state dideklarasikan sebagai observable, dan komponen-komponen otomatis bereaksi ketika state yang mereka amati berubah. Mobex terasa lebih magis dan membutuhkan lebih sedikit kode, tetapi pemahaman tentang reaktivitasnya menjadi kunci. Yang keenam, konteks APL tambah use Reducer. Ini adalah solusi bawaan dari React Context. APL memungkinkan kita untuk membagikan data tanpa harus mengoper prop secara manual. Kombinasi dengan user Reducer, dengan logika state yang mirip dengan Reducer Redux, dapat menjadi solusi state manajemen yang cukup powerful untuk aplikasi menengah tanpa perlu menambah dependensi library eksternal. Pemilihan library bukanlah perlombaan popularitas tentang memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Justan mungkin cocok untuk aplikasi kecil menengah, Redux untuk aplikasi enterprise yang sangat kompleks, dan Mobex untuk mereka yang menyukai paradigma detektif. Ketika sebuah pesan sesi kayak halaman HTML diterima, maka pesan itu akan diinterpretasikan berdasarkan state yang dicatat sebagai variabel atau konstanta yang bisa diakses oleh semua proses. Pencatatan ini penting supaya misalnya pesan konfirmasi yang diterima saat aplikasi sedang dalam state menunggu, konfirmasi diproses secara berbeda dibanding saat berada dalam state menunggu terlalu lama. Hal ini memastikan bahwa sistem aplikasi yang mengupdate database dan menghasilkan catatan bisnis tetap sinkron dengan kenyataan. Revolusi web dan munculnya single page application yang sangat interaktif semakin menaikkan tingkat urgensi. Aplikasi tidak lagi sekumpulan halaman HTML, tetapi lebih mirip aplikasi desktop yang berjalan di browser. Kompleksitas state yang harus dikelola di sisi klien melonjak drastis, sehingga pendekatan yang terstruktur dan robust terhadap sebuah kehausan bukan lagi pilihan. Apa keuntungan penerapan state manajemen yang baik? Mengapa kita harus bersusah payah mempelajari dan penerapan state manajemen? State manajemen itu investasi yang akan membayar dirinya sendiri dalam bentuk kode yang lebih banyak dan pengalaman developer yang lebih menyenangkan. Walaupun nggak semua aplikasi butuh manajemen state secara sama rata, penggunaan manajemen state tepat biasa kasih beberapa keuntungan berikut. Yang pertama ada stabilitas dan keandalan aplikasi. Data penting yang dibagikan antara modul atau secara global bisa dipertahankan secara konsisten dan mengurangi error atau konflik data. Yang kedua ada peningkatan performa aplikasi. Fitur seperti data caching bisa didukung memungkinkan komponen berbagi data dan mengurangi waktu perhitungan ulang atau pengambilan data dari stroke. Yang ketiga, debugging aplikasi jadi lebih mudah. Manajemen state kasih alur data yang jelas dan terprediksi sehingga mempermudah troubleshooting dan debugging.
Tools seperti Redux digital menggunakan Anda melakukan tim travel debugging, melompat maju mundur ke state aplikasi sebelumnya untuk melihat dengan tepat di mana bug terjadi. Ini adalah kemampuan yang sangat powerful. Yang keempat adalah desain aplikasi yang lebih baik. Developer bisa merancang aplikasi dengan lebih baik karena manajemen state membantu penjelasan isu, komunikasi antara komponen yang mungkin nggak punya cara interaksi langsung yang jelas. Yang kelima, skalabilitas dan pemeliharaan yang lebih baik. Aplikasi dengan state manajemen yang baik jauh lebih mudah untuk dikembangkan, menambahkan fitur baru, atau mengubah data yang sudah ada menjadi lebih aman karena Anda memahami dengan jelas bagaimana data mengalir. Onboarding developer baru ke dalam tim juga menjadi lebih cepat karena kode base terus struktur. Tantangan umum dalam state management dan cara mengatasinya. Over engineering menggunakan Redux untuk aplikasi to-do-list sederhana. Ini seperti memakai palu godam untuk memecahkan kacang. Solusinya mulailah dengan state lokal, gunakan kode SPL atau library minimalis seperti Dustan ketika state global benar-benar dibutuhkan, baru pertimbangkan Redux atau yang setara ketika kompleksitas aplikasi sudah sangat tinggi. Yang kedua, prop drilling mengoper prop terlalu dalam. State ini harus dioper melalui pilihan komponen yang sebenarnya tidak membutuhkannya, hanya untuk sampai ke komponen tujuan. Solusinya itu gunakan konsep APL atau library state management global. Komponen yang membutuhkan state dapat mengakses langsung dari store tanpa melalui perantara. State duplication menyimpan data yang sama di beberapa tempat yang berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Solusinya itu selalu usahakan single source of truth, simpan data di satu tempat dan biarkan komponen lain merujuk ke sana. Next, serialisasi state menyimpan state ke penyimpanan. Bagaimana cara mempertahankan state ketika baru di refresh? Solusinya itu gunakan library seperti Redux, Persist, atau menulis kode untuk menyimpan state ke local stroke dan memuatnya kembali saat aplikasi dimulai. Dari pembahasan yang panjang dan dalam ini, satu hal yang jadi jelas, inti dari pengembangan aplikasi modern yang interaktif, andal dan skala label, dia bukan sekedar teknik programming yang melainkan sebuah disiplin dan bola pikir untuk mengelola data dengan cara yang terstruktur dan terprediksi. Memahami bahwa state management adalah cara kita mengontrol memori, aplikasi memungkinkan kita untuk membangun pengalaman pengguna yang mulus dan bebas dari kesalahan. Mulai dari state lokal yang sederhana hingga state global yang kompleks, pemilihan strategi dan alat yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan sebuah proyek perangkat lunak. Bagi seorang programmer, menguasai state management bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan sebuah keharusan. Keharusan ini adalah skill yang akan membedakan Anda di dunia kerja, membuka peluang untuk mengerjakan proyek yang lebih menantang, dan pada akhirnya membuat Anda menjadi developer yang lebih percaya diri dan kompeten. Sampai di sinilah